Fadlizon, Refli Harun akan beri kesaksian peristiwa KM50 di sidang Bahar bin Smith. Menuntut saya, padahal telah jelas fakta dan kebenaran. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Penegak hukum yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan harusnya senang, ya kan? Harusnya senang. Waduh, berarti makin terbukti nih dakwaan kita, ya kan? Kan begitu. Masa kita mendakwa orang tidak ingin itu terbukti? Kan aneh. Kalau gitu nggak usah didakwa aja, ya kan? Pihak keluarga, tim hukum, kalau memang merasa perlu ada pengawasan dari legislatif, saya sarankan untuk datang ke Komisi 3, gitu. Karena itu yang langsung menangani persoalan hukum. Nah, di situ nanti bisa disampaikan keinginan-keinginan keluarga. Apakah perlu membentuk apa, atau memanggil siapa, atau menggunakan hak-hak, kan ada hak bertanya atau hak yang lain. Salah satu dosa besar, saudara, yang sering diberikan balasan oleh Allah spontan di dunia sebelum di akhirat, termasuk di zaman kita sekarang ini terjadi, saudara. Bagaimana ada orang yang dibunuh, dibantai, setelah dibunuh difitnah, kemudian dibuat gaduh, dibikin rusak itu opini kemana-mana, saudara. Dan ini terjadi, akhirnya orang, saudara, resah, di mana-mana bingung, bagaimana persoalannya, fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, saudara. Nah, tapi kebohongan itu nggak bakal bertahan lama. Kenapa? Allah nggak diam, ya kawan. Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, akhirnya apa terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. So, akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Kita saksikan keajaiban, yaitu perbuatan Allah, keajaiban pembalasan Allah. Politikus Partai Gerindra Fadlizon, ahli tata negara Refli Harun, dan sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI Marwan Batubara akan memberikan keterangan pada sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka akan memberikan keterangan seputar peristiwa KM50 Jakarta Cikampek. Pantauan republik.co.id, ketiga saksi untuk meringankan Habib Bahar sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung sekitar pukul 15.50. Terdakwa dan para saksi kini masih menunggu hakim yang akan memulai persidangan. Penasihat hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan ketiga saksi yang meringankan untuk Habib Bahar sudah hadir di pengadilan. Mereka akan memberikan keterangan di persidangan tersebut. Ada 3 orang saksi hari ini dan semuanya sudah standby. Nanti sidang mulai akan dihadirkan semua, ujarnya di PN Bandung. Ia mengatakan saksi Marwan Batubara akan memberikan keterangan seputar peristiwa KM50 Jakarta Cikampek. Sedangkan Fadlizon hadir sebagai anggota DPR yang akan memberikan keterangan. Bang Warwar menjelaskan KM50 kaitan membantu kami saat itu untuk berusaha mengeluarkan 6 syuhada. Fadlizon kapasitasnya dia anggota DPR. Saat itu dia membantu kita. Juga Bang Marwan kaitannya soal TP3, buku putih beliau yang investigasi peristiwa KM50. Sedangkan Bang Harun minta keterangannya sebagai ahli ketatanegaraan dan perbandingan hukum. Ia mengatakan saksi Refli Harun akan turut diminta keterangan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apakah masih relevan dengan kondisi saat ini serta berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, apakah dapat diterapkan kepada Habib Bahar yang tidak mengunggah. Ivan mengatakan pekan depan akan menghadirkan saksi ahli pidana, termasuk masih menunggu konfirmasi dari Rocky Gerung untuk memberikan keterangan pada sidang Habib Bahar.
Berterima kasih sayangnya Deplu Amerika Serikat. Belakangan ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau Kemlu Amerika Serikat menyoroti berbagai kasus HAM di Indonesia. Salah satunya Kemlu Amerika Serikat menyoroti kasus KM50, kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Kemlu Amerika Serikat menyoroti kasus KM50 merupakan pembunuhan tidak beralasan hukum dan didasari tujuan politik. Nah, rilis Kemlu Amerika Serikat itu selanjutnya direspon dengan tagar KM Road to Den Haag yang jadi trending topik di Indonesia. Bagaimana ya respon keluarga Laskar FPI? Jadi perhatian Amerika Serikat, respon keluarga Laskar FPI. Soal respon Amerika Serikat yang disoroti kasus KM50, orang tua salah satu Laskar FPI, Suhada, bersyukur insiden KM50 jadi perhatian dunia. Terima kasih kepada Anda yang peduli dengan penegakan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat terhadap tagar 6 Suhada FPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Anda semua dengan limpahan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Semoga para durjana semakin merana. Amin. Tulis Syuhada Ayah Ahmad Faiz, salah satu Laskar FPI, korban kasus KM50. Dikutip Hops.id dari Twitter @aksi juga. Namun demikian, Syuhada menyayangkan kenapa Amerika Serikat mendasari sorotan kasus KM50 pada laporan Komnas HAM. Syuhada mengatakan laporan Komnas HAM kan tidak sepenuhnya independen, malah indikasinya ikut narasi dari kepolisian. Sayangnya, Deplu Amerika Serikat hanya merujuk ke laporan @Komnas HAM. Laporan Komnas HAM hanya separuh benar karena mengikuti laporan polisi, pihak penyiksa dan pembantai. Laporan Komnas HAM tersebut katakan korbannya hanya 4 orang, padahal 6 orang, tulis Syuhada. Rilis Kemlu Amerika Serikat. Dalam rilis Kemlu Amerika Serikat menyinggung soal kasus HAM KM50 dalam laporan praktek HAM 2021 Indonesia. Laporan Kemlu Amerika Serikat menyoroti berbagai peristiwa di Indonesia yang berbau pelanggaran HAM, diantaranya soal pembunuhan 6 Laskar FPI. Mengutip laporan Komnas HAM, Kemlu AD menuliskan pada 8 Januari 2021, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota depan yang sudah berada dalam tahanan polisi, menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tulis laporan Kemlu AS itu. Selanjutnya, tulis Kemlu AS, pada April 2021, juru bicara polisi menyatakan 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus 2021, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.